warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ikhwanul Faryah dengan NIM 0322045. Di sini saya akan mepresentasikan analisis kurikulum mata pelajaran PAI di sekolah, yaitu kelas 10 semester 2. Dengan bab menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Adapun tujuan pembelajaran dari bab ini, yang pertama, meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama. Selanjutnya, membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Yang ketiga, menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2, serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Lalu, membiasakan diri membaca dengan tartil Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. Kemudian, menghafalkan dengan fasih dan lancar Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. Kemudian untuk yang terakhir yaitu menyajikan paparan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Materi pembelajaran itu ada dua. Yang pertama, Quran Surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan untuk mendekati perbuatan zina. Dan yang kedua, Quran Surat An-Nur ayat 2 tentang larangan untuk melakukan pergaulan bebas. Adapun untuk kegiatan pembelajarannya, dalam aktivitas 6.1, cermatilah gambar berikut ini. Lalu, tuliskan pesan moral dari masing-masing gambar. Berikan kesimpulan mengenai keterkaitan antara gambar-gambar dengan perintah untuk menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Aktivitas 6.2, bacalah dengan cermat dan teliti kisah inspiratif berikut ini. Lalu, tuliskan pendapat kamu tentang inti dan pesan moral yang tersirat di dalamnya. 3. Untuk aktivitas 6.3, duduklah berpasangan dengan teman meja sekelas kamu. Lalu, saling bergantian menyimak dan bacalah Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 24 secara tartil. Aktivitas 6.4, yang pertama, tugasnya, bagilah kelas menjadi beberapa kelompok. Dan tentukan dalam kelompok tersebut tentukan masing-masing koordinator. Lalu, buatlah 2 jenis kartu dari kertas pos. Kemudian tuliskan potongan lafal Quran Surat Al-Isra ayat 32 pada satu jenis kartu dan tuliskan hukum bacaannya pada jenis kartu yang lain. Lalu yang ketiga, tukarkan kartu-kartu itu kepada kelompok yang lain. Lalu, masing-masing kelompok bertugas untuk menjodohkan kartu lafal dengan kartu hukum tajwid dengan benar pada kertas plano. Kemudian yang keempat, kelompok yang tercepat menjodohkan dengan tepat itu adalah pemenangnya.
Selanjutnya, untuk aktivitas 6.5, dalam kelompok yang masih sama dengan aktivitas sebelumnya, setelah mempelajari arti mufrodat Quran Surat Al-Isra ayat 32 tersebut, buatlah kartu-kartu yang berisi potongan ayat dan artinya. Kemudian, tukarkan kartu-kartu itu kepada kelompok yang lain. Lalu, masing-masing kelompok bertugas untuk menyusun secara urut kartu lafal atau arti mufrodat tersebut dengan benar pada kertas plano. Kelompok yang tercepat mengurutkan dengan benar itu adalah pemenangnya. Aktivitas 6.6. Dalam kelompok yang masih sama dengan sebelumnya, lakukan library searah atau studi pustaka dengan membaca dan menelaah kitab tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Maraqi, tafsir Ibnu Katsir, atau tafsir Jalalain. Bandingkan dan lakukan analisis terhadap kitab-kitab tersebut mengenai tafsir terhadap Quran Surat Al-Isra ayat 32. Catatlah hasil analisis kalian di buku kerja dan presentasikan di kelas. Selanjutnya, untuk aktivitas 6.7, di sini nanti akan disediakan sebuah cerita, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj dengan didampingi oleh malaikat Jibril. Beliau diperlihatkan pada sekelompok orang yang di hadapannya disediakan daging yang segar. Tetapi mereka lebih memilih untuk memakan daging yang busuk. Lalu malaikat Jibril menjelaskan bahwa itulah siksaan dan kehinaan bagi orang yang melakukan zina dan perselingkuhan. Mereka memilih berselingkuh seolah memakan daging yang busuk. Sedangkan mereka telah memiliki suami atau istri yang halal dan sah. Tugas kalian, tuliskanlah pendapat kalian tentang makna dari Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Jika dikaitkan dengan perilaku sebagian masyarakat saat ini. Untuk aktivitas 6.8, dengan cara berpasangan 2 orang, hafalkan Quran Surat Al-Isra ayat 32 beserta terjemahannya. Mintalah pasanganmu untuk menyimak hafalanmu secara bergantian. Aktivitas 6.9. Bagilah kelas menjadi beberapa kelompok. Pada setiap kelompok harus terdapat minimal 1-2 orang yang sudah bagus bacaan Al-Qur'annya. Bacalah Quran Surat An-Nur ayat 2 secara tartil bersama-sama. Teman yang kualitas bacaannya lebih baik membimbing dan membantu bacaan anggota kelompok lainnya secara bergantian. Kemudian, aktivitas 6.10. Dalam kelompok yang masih sama dengan aktivitas sebelumnya, setelah mempelajari hukum bacaan dan arti mufrodat Quran Surat An-Nur ayat 2, buatlah tabel pada kertas plano yang berisi 1. Potongan ayat dan hukum bacaan yang disusun acak untuk kelompok ganjil. 2. Potongan ayat
dan artinya yang disusun acak untuk kelompok genap. Kemudian, tukarkan tabel tersebut kepada kelompok lain. Lalu, masing-masing kelompok bertugas untuk menjodohkan dengan cara menarik garis lurus secara lurus antara lafal dengan arti mufradat atau lafal dengan hukum bacaan tersebut dengan benar. Yang selanjutnya yaitu aktivitas 6.11. Carilah literatur atau berita baik berupa artikel maupun video tentang dampak buruk dari perbuatan bebas dan pergaulan zina. Pergaulan bebas dan zina. Lakukan kajian multi sudut pandang, misalnya dampak pergaulan bebas dan zina dari sudut pandang agama, kesehatan, sosial, psikologis, kemanusiaan, dan sebagainya. Pahami dan cermati, kemudian simpulkan pendapatmu, lalu presentasikan di depan kelas. Nah, itu tadi adalah kegiatan dari pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran. Dalam evaluasi pembelajaran ini, nanti akan ada penilaian pengetahuan. Yang pertama adalah pilihan ganda. Contoh soal pilihan ganda. Yang pertama, Kumbang adalah seorang pejaka yang akan menikahi seorang gadis di desa yang sudah hamil sebelum menikah. Zani adalah seorang suami yang sering mengkhianati istrinya dengan seorang PSK. Zaniati adalah seorang janda yang merupakan perselingkuhan dari seorang pria beristri. Mawar adalah seorang istri yang berselingkuh dengan suami orang lain. Bunga adalah seorang janda yang akan segera melangsungkan pernikahan dengan seorang duda. Jadi paparan tersebut yang merupakan perbuatan zina muhson dilakukan oleh A. Zani, B. Bunga, C. Mawar, D. Zaniniati, dan E. Kumbang. Nah, itu tersebut merupakan contoh pilihan ganda. Kemudian ada penilaian selanjutnya yaitu penilaian isai. Untuk contoh soalnya, yang pertama, apakah yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina? Jelaskan dan berikan masing-masing satu contohnya. Nah, itu tersebut merupakan pertanyaan isai. Demikian presentasi dari saya, banyak kesalahannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.